Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut, karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hahila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayang-Mu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah Dorongan Semangat, ditulis oleh James Banks.
Mari kita mulai kisah inspiratif. Lebah-lebahmu lepas. Istri saya menjulurkan kepala di pintu dan menyampaikan berita yang tidak ingin didengar oleh peternak lebah manapun. Saya berlari keluar dan mendapati ribuan lebah terbang dari sarangnya ke puncak sebuah pohon pinus yang tinggi, dan tidak pernah kembali lagi. Saya terlambat membaca pertanda bahwa penghuni sarang itu akan terbang pergi. Badai yang sudah terjadi selama lebih dari seminggu membuat saya sulit mengawasi keadaan. Lebah-lebah itu pergi pada pagi hari ketika badai berhenti. Koloni tersebut sebenarnya masih baru dan sehat, dan lebah-lebah itu sedang membagi koloni untuk membentuk yang baru. Jangan menghukum dirimu sendiri, kata seorang peternak lebah yang sudah berpengalaman ketika melihat kekecewaan saya. Siapa saja dapat mengalaminya. Dorongan semangat adalah hadiah yang mengagumkan. Ketika Daud berkecil hati karena terus diburu oleh Saul yang berniat mencabut nyawanya, Yonatan, putra Saul, menguatkan Daud. "Janganlah takut," kata Yonatan, "sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Sungguh ucapan tanpa pamrih yang mengejutkan, yang dilontarkan seorang pewaris tahta kerajaan. Kemungkinan Yonatan sungguh menyadari bahwa Allah menyertai Daud. Karena itu ia berbicara dengan rendah hati dan penuh iman. Di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan dorongan semangat. Allah akan menolong kita untuk membantu mereka saat kita merendahkan diri di hadapannya dan meminta pertolongannya untuk mengasihi mereka melalui hidup kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa yang Anda tahu sedang membutuhkan dorongan semangat? Bagaimana Anda dapat melayani mereka dengan sukarela hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Fitur utama dalam 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan ayat 23 adalah kunjungan Yonatan. Pertemuan antar sahabat dalam momen yang sangat kritis. Meski Allah dapat berkarya lewat pertemuan yang tidak direncanakan dengan orang yang mungkin kita kenal atau tidak, kunjungan Yonatan itu berakar pada persahabatan yang sedemikian dalam dan langgeng. Pertemuan mereka kali itu kemungkinan adalah yang terakhir. Kedalaman hubungan mereka tercermin dalam lirik ratapan Daud bagi Yonatan. Kunjungan singkat yang kita lakukan tanpa pamrih, dan terjadi tepat pada waktu diperlukan, dapat menjadi tindakan yang sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan penguatan dari Allah. Saling menasihati dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebagai makhluk sosial kita butuh saling menasihati dan membangun. Artinya kita butuh dorongan dan dukungan orang lain mencapai tujuan kita masing-masing. Hal ini disadari Paulus sehingga ia menasihati jemaat di Tesalonika. Dari nas hari ini sudah jelas Allah menghendaki jemaatnya untuk saling menasihati dan saling membangun. Untuk mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya persekutuan keluarga. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan, sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama lain karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Sehingga ketika orang lemah dia akan dikuatkan, ketika orang jatuh dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya.
jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah akan saling menegur. Intinya membawa jemaat pada kebaikan sesuai ayat Alkitab tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan oleh Allah. Saling menasihati dan saling membangun diperlukan sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar. Sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun iman seseorang, ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi, karena ketika seorang mengenal Allahnya, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Dasar teguran dan nasihat adalah kasih. Kasih Allah yang menggerakkan seorang menasihati, menegur, dan membangun orang lain. Betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, dan saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah mendatangkan damai sejahtera, sesuai Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat di Tesalonika masih sangat muda dan membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan memberikan contoh-contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya dengan sesamanya, saling membangun, dengan cara memberitahu orang lain kualitas yang saudara kagumi dalam diri orang tersebut. Ini membutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Menghormati dan menjunjung pimpinan dalam kasih, dengan mencari cara untuk bekerja sama, menahan kritik yang tidak membangun, berterima kasih dan mengungkapkan penghargaan bagaimana saudara merasa ditolong melalui kepemimpinan mereka serta hidup dalam damai. Menegur yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, dengan cara mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mendukung yang lemah dengan mengasihi dan berdoa bagi mereka, sabar. Pikiran situasi yang mencobai kesabaran saudara, dan rencanakan bagaimana supaya saudara dapat tetap sabar. Karena itu, kehidupan Kristen tidak dapat kita jalani sendiri dengan kekuatan kita, tetapi melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita dan yang bekerja di dalam diri sesama kita untuk saling menasihati dan membangun. Apa yang seharusnya menjadi urutan prioritas dalam hidup berkeluarga kita? Alkitab tidak memberi panduan langkah demi langkah untuk urutan prioritas dalam hubungan keluarga. Namun demikian, kita tetap dapat mengacu pada Alkitab dan menemukan prinsip umum untuk mengatur prioritas dalam hubungan keluarga kita. Jelas Allah adalah yang pertama. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruh hati, jiwa dan kekuatan kita harus diberikan untuk mengasihi Allah, menjadikan Dia sebagai prioritas utama. Kalau saudara menikah, pasangan hidup berada di urutan berikutnya. Suami harus mencintai istrinya, sebagaimana Kristus mencintai gerejanya. Prioritas utama Kristus setelah menaati dan memuliakan Bapanya adalah gereja. Berikut ini adalah contoh yang harus diikuti oleh seorang suami, Allah, kemudian istri. Demikian pula,
Istri harus tunduk kepada suami, seperti kepada Tuhan. Prinsipnya, suami hanya boleh dikesampingkan selain dari Allah dalam prioritasnya. Karena suami istri itu satu daging, maka masuk akal bahwa hasil dari hubungan pernikahan anak-anak menjadi prioritas berikutnya. Orang tua harus membesarkan anak-anak yang takut kepada Allah yang menjadi generasi penerus dari mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Lagi-lagi, prinsip ini kembali memperlihatkan bahwa Allah adalah yang paling utama. Semua hubungan keluarga harus mencerminkan hal itu. Ulangan 5 ayat 16 memberitahu kita untuk menghormati orang tua supaya kita berusia lanjut dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik bagi kita. Tidak ada batasan umur yang disebutkan di sana, yang membuat kita percaya bahwa seumur hidup mereka, orang tua harus dihormati. Tentu saja, begitu anak mencapai kedewasaan, dia tidak lagi wajib menaati mereka, namun tidak ada batasan umur untuk menghormati mereka. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tua menjadi yang berikutnya dalam daftar prioritas. Sesudah Allah, pasangan kita, dan anak-anak kita, setelah orang tua, berikutnya barulah sisa keluarga kita. Setelah keluarga besar, barulah sesama orang percaya. Roma pasal 14 memberitahu kita untuk tidak menghakimi atau memandang rendah saudara-saudara atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan sesama orang Kristen tersandung atau terjatuh secara rohani. Banyak dari kitab 1 Korintus berbicara mengenai bagaimana jemaat gereja harus hidup bersama secara harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nasihat lainnya merujuk pada saudara-saudari seiman di dalam Kristus haruslah melayani seorang dengan yang lain dalam kasih, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Akhirnya, daftar berikutnya adalah seluruh dunia yang kita harus beritakan Injil, menjadikan mereka murid-murid Kristus. Sebagai penutup, urutan prioritas menurut prinsip di Alkitab itu Allah, pasangan, anak-anak, orang tua, keluarga besar, saudara dan saudari di dalam Kristus, dan kemudian seluruh dunia. Sekalipun, kadang-kadang kita harus lebih berfokus pada seseorang dibandingkan yang lainnya. Tujuannya adalah jangan sampai mengabaikan hubungan kita. Keseimbangan Alkitab memungkinkan Allah memberdayakan kita untuk menggenapi semua prioritas hubungan kita, baik di dalam dan di luar keluarga kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, Engkaulah sumber dorongan semangat dan pengharapan yang kekal dalam hidupku. Mampukanlah aku untuk menunjukkan kasih-Mu kepada seseorang hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.